Bapak Presiden akan mendapat tugas dari teman-teman yang KTT yang diinisiasi oleh Arab dan Prancis untuk ketemu sama Hamas, untuk ketemu sama Iran. Jadi mungkin diberikan perspektif yang lebih besar, ya kan? Bukankah perdamaian yang kita inginkan? Israel kepingin banget punya hubungan bilateral dengan Indonesia. Kepingin banget mereka melakukan kegiatan yang sifatnya diplomatik dengan Indonesia. Kalau perdagangan sudahlah. Pak Prabowo mainkan kartu itu. Saya akan akui kamu sepanjang kamu mengakui Palestina. Masyarakat internasional sudah mengarah kepada keinginan agar Palestina dimerdekakan. Mereka waktu dengar pidatonya Trump, gondoknya minta ampun. Jerman, ini bahkan Presiden Brasil udah mau berdiri dari kursinya. Begitu kan? Nah, tapi setelah Presiden Prabowo datang, bicara pentingnya UN, bahwa climate change itu tidak hoax. Kemudian Palestina harus dimerdekakan dan lain sebagainya. Wah, orang pada datangin, salaman. Kalau dia mau buat penekanan, beliau mau buat penekanan, ngetuk-ngetuk kan? Nah, ngetuk-ngetuk itu karena mungkin mic-nya sensitif, jadi kedengeran buk gitu kan, itu menggelegar, keren gitu kan, wah mantap ya Bapak Presiden udah berapi-api, bagus buat pidato. Dalam negeri ini para menteri-menteri nih, pembantu-pembantu kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Forum yang luar biasa, dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Pembida Hidayatullah di acara kesayangan kita, PhD 4K, podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Kali ini serius banget nih bahasannya, karena sudah 157 negara di dunia mengakui keberadaan negara Palestina. Nah, Indonesia adalah salah satunya tentunya, dan kita akan lihat kira-kira ini akan mengarah kemana? Apakah ini akan menjadi suatu solusi perdamaian yang diharapkan oleh sebagian banyak orang, atau malah menjadi suatu persoalan political blocking yang tidak akan kunjung tiba? Di studio sudah hadir ahlinya di dalam masalah hubungan internasional, Prof. Hikmahanto Juwana. Selamat datang di PhD 4K, Prof. Terima kasih. Kita sebenarnya udah pernah bahas ini. Oh iya. Tempo hari Prof sudah menyampaikan bahwa solusi two-state solutions two-state solutions itu adalah pendekatan yang kira-kira paling bisa diterima dari berbagai macam pihak. Tapi yang realistis. Ketika ini 157 negara termasuk kita, Pak Prabowo menyampaikan ini di forum PBB kemarin juga, bahwa dukungan terhadap negara Palestina ini secara real begitu ya. Namun komentar dari Amerika, dari Donald Trump khususnya itu justru malah kayak menyepelekan bahwa wah itu kan hanya opini banyak negara aja gitu. Opini gitu loh, bahaya banget. Nah kira-kira ini sebenarnya bagaimana? Apakah nanti pertama mungkin salah satu yang saya harus tanyakan, posisi Israel sendiri kan sebenarnya dia sih udah nggak bisa terima Hamas lah, ya kan? Tapi kalau udah ada state-nya, Hamas terproteksi dong di sana. Nah, tapi kemarin aja Qatar, Hamasnya ada di Qatar, disikat juga oleh Israel. Nah, jadi apakah Israel akan menerima pernyataan dari 157 negara ini? Nah, itu mungkin pertama-tama yang harus kita gali dulu. Silahkan. Pertama ya, kalau Trump bilang, wah ini kan opini banyak negara, itu dia seneng tuh fake news. Dan waktu pidato, wah tapi bagus nih pidatonya Presiden. Karena apa? Setelah Presiden siapa nih? Presiden Prabowo. Presiden Trump kan Presiden Prabowo. Presiden Trump tuh kayak, mohon maaf ya, anak SMA berdebat. Kenapa saya katakan anak SMA berdebat? Itu dalam debat itu ada mosi yang setuju dan tidak setuju. Misalnya ada 3 isu nih. Setuju nggak PBB itu penting? Trump bilang nggak penting. Sementara Pak Prabowo, ini penting, termasuk kita sangat beruntung dengan adanya PBB, ya kan? Ada FAO, bahkan legitimasi dari kita sebagai negara juga ada di situ. Yang kedua, terkait dengan isu lingkungan, karena ada climate change. Trump bilang, itu hoax itu, nggak benar. Kalau Bapak Presiden kan bilang, enggak, di Jakarta aja sea level rise itu 5 cm setiap tahun. Jadi kalau misalnya 10 tahun udah berapa tuh? Maka dibangunlah sea wall itu. Yang ketiga, ini terkait dengan Palestina. Lalu Trump bilang bahwa ini saya nggak ngerti nih negara-negara Eropa. Mereka nggak tahu apa Hamas itu teroris. Hamas itu membunuh orang.
kok malah dikasih hadiah, reward, berupa pengakuan, gitu kan? Nah ini, sementara kan Bapak Presiden enggak. Kalau kita lihat dari cerita pidatonya itu beliau awalnya bilang bahwa men are equal, orang itu sama, kita sederajat. Tapi mungkin karena kebodohan, kita jadi dijajah. Dan Indonesia merasakan itu. Bahkan kita disamakan dengan apa? Binatang, karena ada apartheid kan. Karena beliau mengungkap bahwa kan anjing dilarang masuk di kolam renang Cikini itu. Termasuk pribumi dilarang masuk. Berarti kita sejajar dong sama anjing gitu kan. Nah itu kan dia cerita seperti itu. Jadi kami ini tahu penderitaan yang namanya dijajah itu. Nah oleh karena itu Presiden di ujungnya itu memberikan solusi. Two-state solution. Ya, two-state solution, di mana, ini agak beda dengan presiden-presiden sebelumnya. Memang konsisten kalau two-state solution-nya, ya. Tapi presiden-presiden sebelum Prabowo selalu mengatakan bahwa Palestina diakui kemerdekaannya. Nah, tapi kan dengan sendirinya harusnya Israel juga diakui kan? Iya, karena two states. Two state. Tapi kan nggak diomongin yang itunya. Tapi kalau Presiden Prabowo kemarin udah langsung ngomong, saya akan akui, kami akan akui Israel sebagai sebuah negara. Ya. Kalau Israel mengakui Palestina. Ini kenapa dilakukan seperti itu? Karena di antara negara-negara berpenduduk Islam, mungkin tinggal beberapa negara termasuk Indonesia yang masih belum mau mengakui Israel sebagai sebuah negara. Betul. Negara-negara Timur Tengah yang Arab itu kan pada semua mengakui. Ya, kalau Iran dulu di bawah Shah Iran memang mengakui, tapi sekarang udah rezimnya berubah, nggak diakui gitu. Tapi kan Indonesia konsisten dari dulu, dari sejak kita lahir sampai dengan sekarang, kan seperti itu. Betul. Nah, artinya kalau menurut saya ini ada perubahan nih, karena yang saya lihat itu yang namanya Israel kepengin banget punya hubungan bilateral dengan Indonesia, kepengin banget mereka melakukan kegiatan yang sifatnya diplomatik dengan Indonesia. Kalau perdagangan sudahlah, gitu ya. Nah, oleh karena itu Pak Prabowo mainkan kartu itu. Saya akan akui kamu sepanjang kamu mengakui Palestina. Nah, lalu ditambahkan lagi, karena gini, Pak Prabowo tahu nih, ketakutan Israel kalau misalnya dimerdekakan adalah sekarang aja Palestina dimerdekakan. Ya, Palestina dimerdekakan. Sekarang saja yang namanya Hamas masih nyerang-nyerang kita. Padahal itu di bawah pendudukan kita. Ya kan? Artinya apa? Kalau sekarang saya melakukan tindakan ke Palestina, ke Hamas, itu berarti tindakan polisionil. Betul. Ya kan kayak kita waktu dulu merdeka kan? Kita boleh bilang 17 Agustus 45 kita merdeka. Dari kacamata Belanda apa kita udah merdeka? Belum. Diserang juga. Makanya itu polisionil action juga. Makanya mereka bilang polisionil action. Tapi kita merasa, enggak, kita udah negara nih. Jadi ini agresi antara satu negara ke negara lain. Kan gitu. Kita namanya agresi, mereka polisionil. Betul. Nah terus kemudian setelah kita merdeka kan kita diakui sama negara-negara. Dan itu diakui itu salah satu syarat yang ditentukan oleh hukum internasional. Kemampuan untuk melakukan hubungan antar negara. Kan kita diakui sama Mesir dan sebagainya. Tapi apa? Belanda? Apa stop? Enggak, diserang juga. Jadi, walaupun tadi Mas Pumpida bilang ada 157 negara, Israel masih tetap nyerang. Nah, kapan dia akan berhenti? Sama seperti Belanda. Ketika kalau kita 27 Desember tahun 1949, di mana Belanda menyerahkan kedaulatan itu kepada Indonesia. Nah, sejak saat itu Belanda tidak akan menyerang. Kalau dia menyerang Indonesia berarti ini agresi. Jadi konteksnya yang kita harus pahami adalah seperti itu. Nah, oleh karena itu Israel dia punya ide gimana Gaza itu dikosongkan. Dikosongkan itu termasuk Hamas. Sehingga tidak akan lagi ada rudal-rudal ke Israel. Itu makanya Steve Witkoff bilang, oh nanti 2 juta orang kita dari Gaza kita keluarkan dalam rangka rekonstruksi Gaza. Tipu tuh. Ya kan direkonstruksi, yakin nggak ada jaminan untuk bisa balik? Ya kan? Bahkan mohon maaf, ada keinginan dari pemerintah, udah kita evakuasi 2.000 orang yang anak-anak, perempuan dan lain sebagainya. Ya 2.000, nanti pendampingnya dan lain sebagainya. Misalnya ada 5 orang bisa 10.000. Benar. Ya kan? Nah ini yang banyak yang menentang. Ini kan sama aja melanggengkan Israel menguasai tanah dari rakyat Palestina. Karena kalau kita baca di medianya Israel,
mereka mengatakan bahwa Mossad sudah berbicara dengan Steve Witkoff, utusan presiden di Timur Tengah, untuk memberikan insentif kepada negara-negara, termasuk Indonesia, yang mau menerima evakuasi rakyat Palestina. Nah, kita jangan bodoh. Jangan bodoh. Ini masalahnya adalah masalah tanah yang kita perlu ingat. Bagi rakyat Palestina kalau ditanya, kamu kok ke Indonesia? Oh, mereka bilang enggak. Kenapa seperti itu? Coba kita refleksikan pada diri kita. Ya kan? Lagu kebangsaan kita, ya, Indonesia, tanah airku. Tanah airku yang nomor 1. Baru mungkin betul. Negeriku, bangsaku, tapi tanah airku. Jadi mereka nggak mau. Ya. Jadi saya waktu itu agak keras bicara ini. Ya. Saya bilang kita jangan naif lah. Ya kita senang ini kan solidaritas, ini satu agama dan sebagainya. Jangan. Ya. Mereka kalau misalnya mau dibantu, kita gelar aja rumah sakit di situ dan lain sebagainya. Humanitarian ya. Humanitarian. Nah jadi Israel itu intinya dia nggak mau memerdekakan Palestina dengan harapan dia menguasai tanah Palestina. Nah ide Israel ini, mohon maaf, itu sama dengan ide Hamas. Karena walaupun katanya sekarang sudah mulai bergeser, karena Hamas itu bilang Palestina merdeka, Israel harus hengkang. Karena ini tanah rakyat kami, rakyat Palestina. Tapi kan Presiden Prabowo bilang, ini kan Anda sekalian ini keturunan Abraham. Sama-sama ya? Sama-sama. Bani Israel lah namanya. Akrab gitu kan. Nah, jadi idenya Bapak Presiden adalah Israel mengakui Palestina. Kemudian kita akan mengakui Israel tentunya. Nah, soal keamanan, beliau bilang, kami yang menjamin. Kami itu maksudnya masyarakat internasional. Dan kalau misalnya nanti dimandatkan oleh PBB untuk menjaga perdamaian ini, peacekeeping ini, kami Indonesia akan menyumbang 20.000 anak laki-laki kami, perempuan kami untuk ada di sana. Bahkan lebih. Nah, ini kan kalau menurut saya ya, nggak omon-omon. Konkret. Ya. Maka setelah pidato itu, yang kalau menurut saya kan, antara Trump sama Presiden Prabowo diadu kayak begitu. Itu ya, Presiden saya lihat banyak dapat salaman. Presiden Prabowo. Memuji, terima kasih. Karena apa? Mereka waktu dengar pidatonya Trump, gondoknya minta ampun. Ya kan? Disebutlah inilah Jerman, ini. Bahkan Presiden Brasil udah mau berdiri dari kursinya. Begitu kan? Nah, tapi setelah Presiden Prabowo datang, bicara pentingnya UN, bahwa climate change itu tidak hoax. Kemudian Palestina harus dimerdekakan dan lain sebagainya. Wah, orang pada datangin salaman. Bahkan dapat tepukan kalau saya nggak salah 8 kali. Ya kan? Nah, ini menunjukkan bahwa masyarakat internasional sudah mengarah kepada keinginan agar Palestina dimerdekakan. Dan kenapa Palestina ini dimerdekakan? Karena tindakan Israel itu sudah tidak proporsional lagi. Jadi sekarang negara-negara barat yang orang bilang banyak lobby Yahudinya, artinya lobby Yahudi warga negara setempat yang berketurunan Yahudi yang selama ini minta pemerintahnya untuk kamu jangan macam-macam ya, kalau kamu sampai mengubah kebijakan membantu Palestina tidak Israel, nanti saya ganggu nih ekonominya, karena mereka pemegang ekonomi. Ya, jadi negara-negara itu biasanya agak khawatir, tapi sekarang ini mereka bilang nggak bisa. Karena apa? Selain kekejaman itu terjadi dan kasat mata, juga rakyat dari negara-negara ini, mereka selalu mendemo. Sehingga siapapun pemerintah, nggak mungkin dong dia harus melawan suara-suara dari rakyatnya. Sehingga ya mereka mau nggak mau harus menampung aspirasi itu dan kemudian memberikan pengakuan. Jadi berubah. Tapi kalau Trump, enggak gitu. Dia masih keras. Nah ini yang jadi masalah. Sebenarnya gini, kalau saja Trump ikut dengan negara-negara barat, mengakui Palestina sebagai negara, maka selesai sudah. Israel kan nggak ada dukungan siapa-siapa, ya kan? Nah, sekarang aja negara-negara Barat ini, selain dia mengakui, dia juga sudah tidak lagi mau mengirim senjata dan lain sebagainya ke Israel. Ya, sekarang tinggal ya Amerika kan dari 157 yang setuju, ada 10 negara yang against. Di situ di dalamnya ada Israel, ada Amerika Serikat. Nah, tapi kan proses ini masih awal, karena prosesnya nanti berliku-liku sampai ke Dewan Keamanan PBB.
Berapa lama itu, Prof? Kira-kira kalau bisa cepat, tapi bisa juga lama. Itu tergantung dari kebutuhan itu ya. Karena kan ini urgent sekali ya. Oh iya, kalau menurut saya, kalau sekarang melihat ini dunia sudah merefleksikan bahwa apa yang dilakukan oleh Israel itu salah. Walaupun banyak juga yang komen ya, netizen mengatakan bahwa kok Pak Prabowo nggak berani bilang genosida gitu kan? Kok cuman bilang human catastrophe? Kalau menurut saya, secara hukum udah benar Pak Prabowo. Kenapa nggak ada putusan pengadilan yang mengatakan genosida? Iya. Kan? Kecuali kalau misalnya kita ini hakim dan tahu fakta-fakta kita putus. Iya, itu genocide. Ada kejahatan ethnic cleansing. Iya. Paling kalau yang sekarang dibilang diduga melakukan genosida, diduga melakukan ethnic cleansing, gitu. Tapi kan Pak Prabowo bilang nggak, kita buat istilahnya human catastrophe. Dan beliau nggak nyebut Israel. Relevan itu ya. Iya, beliau nggak nyebut Israel, tapi orang tahu itu Israel. Kan beda kelas kalau dibandingkan sama Trump. Trump tuh nyebut negara. Oh ini Jerman kamu gini, oh ini El Salvador kamu begini, ini kan disebut semua di situ. Udah itu ngelantur. Sadar mati saya waktu saya lihat itu. Ini nih kelakuan negara-negara besar, adidaya. Mereka seolah-olah bisa menguasai semua, bahkan nggak perlu ikut aturan. Kan aturannya itu harus 15 menit, paling banter 20 menit. Ini ngelantur kemana-mana 90 menit. Ya seolah-olah ya alasannya karena tadi teleprompternya nggak bekerja dengan baik gitu kan. Atau saya di lift tadi ini ngomongin soal masa lalu. Dulu saya bidding untuk kontrak renovasi UN tapi nggak dikasih. Nah, sekarang lihat nih kayak begini kayak apa gitu kan. Udah aduh saya bilang dah nggak berkelas gitu. Tapi kalau Pak Presiden kan berkelas, kelihatan gitu. Maka setelah selesai itu Bapak Presiden banyak disalami. Karena orang merasa terwakili nih suara kita. Walaupun menurut saya nggak di range, ya nggak diatur sedemikian rupa bahwa tidak di stage gitu ya. Iya. Jadi rekayasa bahwa Presiden Trump akan ngomong gini, Prabowo akan gini. Kan enggak, tapi waduh, menggelegar, keren gitu kan. Wah, mantap. Bangga lah ya punya presiden sekaliber begini ya. Iya, bangga. Di dunia internasional. Apalagi pas setelah cuman Trump. Kan gini, Prof, yang paling penting sebenarnya kan endgame-nya ya. Artinya apa yang ditawarkan Presiden Prabowo ini kira-kira akan dibeli nggak tuh sama Israel? Israelnya ya, jangan kita nggak bicara Amerika lah. Ya. Itu kalau Amerika sih kayaknya kalau Israel terima selesai juga. Iya. Kira-kira gitu. Sebenarnya Israel akan terima kalau ada security guarantee, betul. Untuk mereka. Untuk Israel. Ya, jadi kalau misalnya diserang, berarti kita boleh nyerang Palestina. Negara-negara juga bisa mengutuk Palestina. Gitu. Kan sama pada waktu kayak Zelensky datang ke Amerika, ya kan? Oke, saya kasih konsesi nih, kamu mintanya apa? Minerba dan lain sebagainya. Tapi saya minta ya security guarantee. Trump bilang enggak, saya nggak mau. Ya, karena waktu itu dia masih berbaikan dengan Rusia, dengan Putin. Kalau dia kasih security guarantee, kalau Putin nembak lagi, yang ngirim rudal, berarti kan Amerika harus ikut. Dia bilang saya nggak mau, buang-buang duit. Nah, tapi dia maunya itu konsesinya. Iya. Nah, kalau di Israel ini apa yang bisa ditawarin? Kalau dalam segi ekonomi kan hampir itu dry land gitu ya. Iya. Nggak ada SDA juga, sumber daya alam minim gitu ya. Memang itu ya walaupun itu katanya the blessed land gitu ya, tapi sebenarnya hampir dibilang nggak ada apa-apa di situ. Nah, kalau dari sisi Israel, mereka maunya pertama adalah negara-negara akan mengaku dia sebagai sebuah negara. Itu udah dari 157 itu sebagian kan udah yang negara barat kan udah. Kan. Lalu Timur Tengah kan belakangan ya. Sudah juga gitu. Nah, tinggal sekarang Indonesia dan beberapa negara lain. Nah, yang kedua memang kayak Singapura. Ya, negara Israel itu kayak Singapura. Dia nggak punya apa-apa. Betul. Tapi sumber daya manusianya itu wah jago-jago. Lalu kemudian dia punya network. Ya kan? Jadi maka orang bilang, oh udah kita boikot makanan tertentu. Tapi kan sebenarnya dari perusahaan Amerika, yang kemudian berinvestasi di Indonesia. Kasihan juga pekerja-pekerja Indonesia jadinya nggak terbuka lapangan pekerjaan, ya kan? Belum lagi mereka itu pandai di dalam modifikasi teknologi. Jadi kayak misalnya pesawat tempur beli dari Amerika, tapi kan dia tahu lawannya dia adalah negara-negara di Arab nih. Jadi dia harus punya pesawat-pesawat tempur yang kalau negara Arab beli dari Amerika juga itu harus lebih tinggi.
kualifikasi. Tapi kemudian dia jual juga ke banyak negara. Nah, jadi kalau kita lihat di Israel, memang dia kuat, gitu ya. Dan permasalahan di Israel selalu serangan dari Hamas. Maka Presiden Netanyahu ini agak ekstrim mengambil keputusannya, yaitu hilangkan Hamas ya di Gaza. Kalau di tepi barat sih udah aman, udah bisa dikendalikan, ya. Tapi kalau di Gaza ini nggak bisa dikendalikan. Jadi hilangkan Hamas, rekonstruksi kotanya, nanti dimukimi oleh orang-orang Israel. Tapi kalau misalnya seperti itu kan mata dunia akan bilang ini kan penjajahan, meluaskan penjajahan. Misalnya disebut sebagai Israel Raya, gitu kan. Nah itu yang ditentang oleh negara-negara. Zaman sekarang kalau misalnya mendapatkan wilayah dengan kekerasan nggak diakui. Gitu. Ya memang banyak kejadian-kejadian terutama di Eropa ya, turis-turis daripada Israel tidak diterima oleh masyarakat Eropa itu. Iya. Di restoran-restoran diusir dan lain-lain, nggak mau dilayani. Betul. Ya karena urusan ini gitu. Jadi memang basis rakyatnya pun sudah mulai bergejolak ya. Betul. Di sana, ya. Jadi warga Israel bilang, kok kita bukannya tambah tenang, aman, malah tambah dikucilkan, malah tambah bahaya. Karena kalau misalnya kita keluar negeri, lalu misalnya nggak hanya di Eropa, di Asia juga, oh kamu Israel ya, marah. Betul. Pemilik restoran itu sama Netanyahu. Tapi kan dilampiaskan mereka. Nggak di-serve lah, nggak di ini. Oh bilang, oh kamu itu negaramu genosida, melakukan genosida dan sebagainya. Sehingga membuat rakyat Israel nggak comfortable. Nah makanya saya bilang, ya sekarang ini yang kita butuhkan itu adalah peran dari masyarakat, termasuk masyarakat Indonesia. Solidarity itu ya. Selain solidarity, kirim di sosial media ya gambar-gambar apa yang terjadi di Palestina. Mungkin aja nih orang-orang Israel di sana dia diembargo informasi. Satu. Yang kedua, yakinkan mereka. Saya lihat misalnya ada anak-anak Indonesia, orang-orang muda Indonesia ketemu sama tentara Israel, lalu menyanyi dan lain sebagainya. Terus kemudian kamu begini. Kadang-kadang tentaranya nangis. Ya kan, karena dia telah melakukan pembunuhan. Nah, jadi harus kita kuatkan itu. Karena apa? Kalau misalnya PBB sekarang sudah tidak bisa berbuat sampai hari ini ya, makanya Pak Prabowo bilang, Pak Presiden bilang, ini PBB harus berbuat. Kalau enggak ini masalah kredibilitas PBB. Nah, kalau misalnya PBB tidak bisa berbuat, maka yang paling mungkin adalah rakyat di negara tersebut menyelesaikan masalah ini secara ketatanegaraan. Jadi nggak dipilih lagi atau misalnya di-impeach gitu ya. Itu berlaku di mana di Israel maupun di Amerika Serikat. Saya agak menerawang lebih jauh di dalam konteks katakanlah terjadi nih dua negara, satu negara Israel dan sebelahnya negara Palestina saling bersaing di dalam konteks ekonomi. Ini kan keteternya bakal jauh banget ini. Jelas, yang ini udah luluh lantak, yang ini udah develop. Dengan kekuatan uang baru ini semua bisa increase banget gitu. Di sini akan ketinggalan banget gitu. Nah, kira-kira skema apa di mana kalau terjadi kesenjangan ini kan juga kan persoalan kesenjangan border ini kan akan menjadi satu isu lagi di dalam konteks basis security tadi. Gitu. Nah itu peran dari negara-negara sekitar, peran dari kita Indonesia sebagai negara berpenduduk Islam. Misalnya ya, saya apresiasi ketika warga Palestina itu mau disekolahkan di Unhan. Jadi mempersiapkan, jangan sampai dalam situasi perang mereka terdinai dengan pendidikan, sehingga ketika mereka sudah merdeka ngah-ngah nggak tahu apa-apa. Tetapi kalau misalnya kita didik, kita ini, tapi harapannya nanti setelah Palestina sudah tenang, mereka harus kembali membesarkan negaranya, ya kan? Itu juga sebenarnya yang terjadi pada kita. Orang-orang banyak yang sekolah di luar negeri, terus kemudian dia ke Indonesia jadi tokoh, bisa memikirkan negara itu seperti apa. Lalu kemudian juga di negara sekitar, tentu mereka akan memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan, makanan dan sebagainya, bahkan juga membangun perumahan. Alasannya supaya rakyat Palestina juga tidak membanjiri negara perbatasan. Karena seperti Mesir, Yordania itu punya masalah juga. Jadi supaya mereka tetap ada di Palestina, tentu mereka harus disupport, gitu harus dibantu. Nah sekarang pun sudah sebenarnya, ya kan. Tapi kalau misalnya nanti Palestina bisa merdeka, ya harus disupport.
Iya. Nah, nanti ada Bank Dunia atau Islamic Development Bank yang akan membantu ya supaya mereka dapat pinjaman uang untuk rekonstruksi di Palestina dan lain sebagainya, menggerakkan perekonomian di sana ya dengan bantuan dari ya macam-macam negara. Seperti itu. Ya, ibaratnya sekarang kan kalau kita lihat kesenjangan yang terjadi antara Amerika dan Meksiko aja. Itu kan arus manusia nyebrang ke Amerika itu kan itu jadi persoalan terus-menerus tuh sepanjang masa ini gitu, nggak pernah selesai gitu kan. Mau dipasang tembok sebesar apapun juga bisa dibolongin sini, bisa lewat sana. Nah, ini kan nanti bisa kejadian hampir mirip. Dan itu kan menjadi persoalan humanity tersendiri juga di kemudian hari gitu. Nah, memang kecuali kalau di Meksiko itu pertumbuhan ekonominya tinggi, kemakmuran ada, namanya mereka ya ngapain lagi ke Amerika, dikejar-kejar dan lain sebagainya, ya udah kerjanya di negaranya. Jadi tanggung jawab juga dari pemerintah untuk bisa membuat perekonomian itu membaik, membuka lapangan pekerjaan dan lain sebagainya, ya kan? Dan itu juga harus dilakukan nantinya di Palestina. Ya kita nggak usah jauh-jauh Meksiko lah. Ya, warga kita kan juga lari ke Malaysia, ke Arab Saudi dan lain sebagainya. Ya karena memang ada permasalahan bahwa lapangan pekerjaan di Indonesia mungkin terbatas. Dan ketika mereka bekerja di sana memang dibutuhkan dan mereka dapat remunerasi yang lebih baik gitu ketimbang di Indonesia. Tapi itu memang satu permasalahan. Tapi kalau menurut saya kalau kita bicara masalah kemerdekaan dari Palestina, kita harus fokus bahwa yang itu dulu lah. Ya, yang kita harus perjuangkan adalah rakyat Palestina mendapatkan tanahnya. Dan juga jangan salah juga bahwa rakyat Palestina ini bukan bicara soal agama, ya kan? Memang ada di Palestina yang mengaitkan dengan masalah agama. Tapi kan sebenarnya kita membantu, kita mensupport rakyat Palestina itu karena pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Bahwa yang namanya penjajahan itu harus dihapuskan di muka bumi. Bukan karena solidaritas gitu kan agama. Amanat konstitusi itu ya. Iya, amanat konstitusi. Jadi kita harus paham bahwa masalah ini sama sekali tidak berkaitan dengan masalah agama. Walaupun pasti banyak, nggak hanya dari pihak kita yang Muslim, tetapi juga dari Israel, Yahudi, mereka akan mengait-kaitkan bahwa sayalah yang paling berhak atas tanah ini, sayalah yang paling berhak atas tanah ini, yang lainnya tidak berhak. Tapi Bapak Presiden bilang enggak, dan banyak negara ya, two-state solution adalah solusi yang sangat realistis dan yang terbaik untuk bisa menjaga perdamaian yang long-lasting di Timur Tengah. Ya. Posisi pemerintah seperti ini, maksudnya posisi statementnya Presiden Prabowo seperti ini, ini kan sebenarnya kalau dilihat dari perspektif umat Islam Indonesia ini kurang pas nih. Karena mereka tetap pengennya Palestina merdeka dan Palestina yang menguasai negara itu, gitu ya, seluruh wilayahnya, gitu. Nah, ini kira-kira nanti di dalam konstelasi politik kita dalam negeri ini, kalau kemudian ada tuntutan-tuntutan yang berbeda, apa kira-kira yang harus disampaikan kepada publik yang pro terhadap Palestina mengambil semua wilayah itu? Pertama ya, janganlah kita lebih Hamas daripada Hamas. Ya memang Hamas bagus itu, statementnya bagus. Iya kan? Karena memang Hamas di awal-awal itu mereka minta seperti itu. Tapi semakin ke sini, melihat kondisi di Palestina, bagaimana rakyatnya dan lain sebagainya, mereka mungkin sudah sampai pada satu titik, oke lah, kita harus terima two-state solution ini. Karena yang saya tahu pada waktu petinggi Hamas dan petinggi Fatah diundang ke Cina, Hamas itu sudah bisa menerima, walaupun tidak menyebut bahwa satu negaranya itu adalah Israel. Tapi dia sudah bisa menerima bahwa ini two-state solution. Nah, jadi baru wacana two states-nya ya. Ya, two states. Walaupun belum merekognisi. Menyebut bahwa ini Israel gitu ya, terus kemudian akan melakukan pengakuan. Nah, tapi kan paling tidak udah mundur. Ini yang menurut saya mungkin Bapak Presiden akan mendapat tugas dari teman-teman yang KTT yang diinisiasi oleh Arab dan Prancis untuk ketemu sama Hamas, untuk ketemu sama Iran. Jadi mungkin diberikan perspektif yang lebih besar, ya kan? Bukankah perdamaian yang kita inginkan? Ya. Atau kita terus perang kayak begini dan kita nggak tahu sampai selesai sampai kapan? Ya, dan nggak hanya Anda yang terdampak, kami juga semua terdampak. Mungkin itu yang akan menjadi tugas dari Bapak Presiden.
Tapi di dalam negeri, makanya saya katakan nih, ya Bapak Presiden udah berapi-api bagus buat pidato. Dalam negeri ini para menteri-menteri nih, pembantu-pembantu kerja. Nah, maksudnya apa? Mereka harus bekerja untuk mensosialisasikan pandangan dari Bapak Presiden. Supaya jangan salah perspektif. Jangan salah persepsi. Ya, jangan cuman pengamat aja yang ngomong. Pengamat ngomong nanti dibully sama netizen gitu. Nah, harusnya kan yang punya negara, yang mengelola negara. Bukan, kalau kita podcast ini, kalau kita bahas ini pasti banyak beragam itu. Wah, macam-macam. Iya, seru sampai juga. Iya, sampai waktu satu di cuplik itu di kita podcast dituduh ini, pro Israel. tapi jadi banyak gitu kan. Wah, saya garuk-garuk kepala nih. Ini kan harusnya peran dari pemerintah, nggak boleh nih yang namanya pembantu Bapak Presiden ini mainnya safety aja. Enggak, harus ngambil resiko. Bapak Presiden berani ngambil resiko. Sampaikan, jelaskan kepada masyarakat, ya kan? Ya kami kalau pengamat ini kalau benar, iya saya akan jelaskan, ikut menjelaskan. Saya nggak ada tedeng aling-aling. Tapi kalau misalnya salah, ya saya nggak mau juga dari 270 rakyat Indonesia dibilang bodoh semua gitu kan. 270 juta. 270 juta. Kurang juta ya. Jutanya ya, 270 juta bodoh semua. Ya saya kan nggak mau. Iya. Ya kan kita nih orang Indonesia juga punya otak juga. Benar. Jadi ini tugas dari pemerintah ya, yang mensosialisasikan supaya masyarakat kita juga paham. Ya, saya tahu sih pasti ada keinginan bahwa jangan dong, jangan mau. Tapi kita lihat dulu. Di Palestina internalnya seperti apa? Kalau misalnya dari sisi Hamas sudah mau turun, ya kan? Kenapa kemudian kita jadi lebih Hamas daripada Hamas? Iya. Apa dasar kita? Ya, toh kita melakukan perbuatan apapun di sini nggak akan berpengaruh ke sana. Ini kan negara orang lain, gitu. Kecuali berdoa rame-rame. Berdoa rame-rame. Itu kita juga nggak pernah berdoa rame-rame juga soalnya. Iya. Oh, seperti itu. Nah, kalau kemudian kan mohon maaf nih, apa yang ditawarkan Pak Prabowo itu ketika kemudian apa yang kita harus tunggu dari Israel? Iya. Apakah dalam bentuk suatu pernyataan atau kemudian ada serah terima seperti kita di tahun 49 itu, penyerahan kedaulatan? Harusnya ada kayak begitu kalau menurut saya. Seperti itu. Iya, penyerahan kedaulatan. Kita tekan-tekanan kita antara Israel dengan Palestina. Pemerintahannya siapa di Palestina? Kan ada Mahmud Abbas. Mahmud Abbas itu yang Mahmud Abbas. Tapi Mahmud Abbas harus bisa memastikan bahwa dia memang legitimate. Dia juga mewakili mereka yang dari Gaza. Kalau yang selama ini kan enggak gitu kan. Tapi suatu ketika pernah juga Haniyah yang dari Hamas yang menang gitu ya. Tapi kemudian oleh Israel, oleh Amerika, bantuan-bantuan di stop dan lain sebagainya. Ya, karena mereka nggak setuju dengan Haniyah ini. Jadi setelah itu baru kita mengakui. Iya, kalau ada itu ya kita langsung mengakui. Nah, itu prosesnya di mana? Di PBB atau secara pengumuman aja atau ya, kita harus membuat deklarasi atau gimana ini? Secara pengumuman dan kemudian kita membuka kedutaan besar. Kedutaan besar. Misalnya seperti Jadi itu. ada hubungan diplomatik ya? Iya, kayak sekarang ini kan Inggris, Prancis itu sudah mengakui. Nah, sekarang Palestina bilang saya mau buka ya kedutaan besar saya di sana. Oh ya silakan. Sama kan sama kita. Iya. Kita juga ada nih kedutaan besar Palestina. Iya. Oh jadi seperti itu ya. Sorry maaf. Jadi basisnya tuh direpresentasikan dengan hubungan diplomatik yang secara real terjalin gitu. Betul. Ya. Wah luar biasa. Nah terus kira-kira apa yang kita bisa bantu lagi secara ekonomi, terus kemudian juga secara bagaimana mempercepatan pembangunan daripada Palestina ke depan? Iya. Sebenarnya sih banyak ya. Apakah itu dilakukan secara resmi oleh pemerintah ke pemerintah, apakah melalui masyarakat, ya kan biasanya kita membuka donasi dan lain sebagainya. Karena di awal-awal pasti mereka struggling gitu ya, butuh makanan, pakaian, pokoknya papan dan inilah. Kan dari nol banget ya, dari minus malah ya, dari minus. Nol lagi. Bahkan kita bisa mengirim satuan-satuan kesehatan tentara kita ke sana. Terus kita nanti menjaga perdamaian di sana dengan menyumbang tentara kita di PKO, Peacekeeping Operation. Tapi juga kita bisa bantu lewat uang yang kita serahkan ke International Development Bank. Supaya pemerintahnya itu bukan pinjam dari kita pemerintah, tetapi pinjam dari bank. Jadi itu urusan komersial. Kita tinggal chip in aja, masukin di situ kan. Seperti itu. Jadi banyak sekali yang kita bisa lakukan untuk membuat Palestina ini merdekanya efektif, mereka punya dignity,
punya kehormatan ya dan bisa bergaul seperti layaknya negara-negara lain. Oke. Lupakan wilayah Israel sementara kita fokus ke wilayah yang Palestinanya. Sekarang kalau di wilayah Palestinanya sendiri untuk potensi ekonomi itu apa yang bisa kita bangun? Nah, itu saya sendiri kurang tahu persis ya. Ada yang banyak bilang bahwa lautnya bagus. Kalau Trump bilang lautnya bagus, sehingga mau dibuat tuh apartemen, kondo dan lain sebagainya di sana. Tapi kan tourism lah ya. Tourism. Tapi kan kita tahu bahwa Palestina mungkin mayoritas beragama Islam gitu ya. Apakah itu bisa diterima atau tidak? Nah, ini harus kita serahkan kepada pemerintah setempat. Yang pasti adalah kita harus bantu dulu. Sama kan waktu kita baru merdeka. Mereka nggak punya minyak, nggak punya apa ya? Nggak artinya kalaupun ada belum tahu cadangannya berapa gitu ya. Iya, tapi yang pasti adalah harus bantu lewat bantuan. Kan kita ingat ya waktu kita baru merdeka itu ada namanya IGGI, ya kan, Intergovernmental Group for Indonesia, ya yang diinisiasi sama Belanda. Terus kemudian Jepang memberikan pampasan perang. Nah Israel harusnya juga sama, dia harus bertanggung jawab kasih pampasan perang, ya kan? Kalau Jepang kan menyekolahkan generasi-generasi muda kita supaya mereka nanti bisa menjadi pemimpin di negaranya. Sebenarnya masih banyak sih yang bisa dilakukan. Tapi lambat laun ya harus sendiri. Karena misalnya Timur-Timur, ya kan. Apakah perlu referendum? Dulu kan ada itu tuh, ada mantan-mantan Kenil yang akhirnya menyatakan diri menjadi Kenil gitu. Jadi bagian dari pada orang Indonesia itu. Iya. Ya, kalau menurut saya sih nggak perlu lah ya. Nggak perlu. Karena bagi orang-orang Muslim Palestina yang dia mau jadi warga negara Israel ya silahkan aja. Kayak misalnya itu ada Nash itu ya. Itu kan dia orang Muslim Palestina, tapi dia jadi warga negara Israel. Dan banyak yang kayak begitu itu. Ya. Kalau masalah masjid itu, Masjid Al-Aqsa gimana? Nah, ini yang nanti akan jadi permasalahan besar. Jadi susah tuh ya rebutannya. Karena kan harusnya ibu kota dari Israel itu kan di Tel Aviv. Ya. Tapi waktu kemarin itu dipindahkan ke Yerusalem. Nah ini kan kemudian muncul permasalahan karena di Yerusalem itu ada resolusi PBB yang mengatakan harus status quo, nggak boleh dimiliki oleh siapapun. Tapi ini Israel melakukan. Nah itu juga mungkin akan jadi isu yang harus dibahas. Dan harus diselesaikan. Harus diselesaikan. Karena itu pasti bahan konflik terus itu. Iya. Dan itu masanya Benjamin Netanyahu dan kemudian Trump. Kedutaan besar Amerika langsung dipindahkan ke sana, ya kan? Iya. Tapi kalau misalnya kedutaan besar Amerika dipindahkan IKN nggak mau dia. Nggak di sana. Tapi bagus. Saya nggak mau nyinggung ke sana itu. Nggak penting. Bukan ahlinya saya juga bukan ahlinya. Tapi saya senang. Katanya jangan serius katanya di tapi bagus. Nah, kalau kemudian si Amerika kan punya veto. Nah, ketika urusan seperti ini diveto terus nggak akan selesai. Nggak akan selesai. Jadi ujungnya nih si Amerika dan Israel sepakat. Iya. Iya. Jadi Amerika sebagai garantornya merasa bahwa Israel nggak akan diapa-apain. Veto itu bisa diveto nggak sih? Nggak bisa. Veto diveto gitu, supaya jadi nol gitu, nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi sekali dia veto udah nggak jadi. Batalin semua. Betul. Wah ini yang jadi persoalan ya. Maka reformasi untuk membatalkan veto itu mungkin nggak? Untuk membatalkan, maksudnya resolusi apa yang dibutuhkan di PBB untuk membatalkan hak-hak veto? Karena kan sebenarnya kan kalau kita secara logika kita tuh nggak perlu lagi naungan 5 negara ini lagi kan sebenarnya, karena semua negara pada dasarnya udah berdaulat sendiri gitu yang ada di situ. Ya itu harus direformasi PBB-nya, terutama di Dewan Keamanan PBB. Maka saya dengar ya, walaupun saya nggak tahu apa maksudnya Pak Prabowo ke arah sana, nggak tepat kalau misalnya ada negara besar yang akan membuli banyak negara, ya kan? Tapi kalau kita semua bersatu, kita bisa lawan mereka. Nah itu makna bahwa kamu boleh punya hak veto, kamu boleh senjata nuklir. Tapi kalau kita bersatu, kamu bisa kalah juga loh. Ya, bukannya nggak mungkin kan? Iya. Kekuasaan itu jatuh. Coba. Ya gajah aja diserang semut rame-rame rontok gajahnya. Ottoman Empire dulu kan kuatnya kayak apa? Jatuh juga kan? Iya. Roman Empire dulu kuatnya seperti apa? Jatuh juga kan? Iya. Jadi orang bilang Amerika Serikat juga bisa jatuh juga.
Di bawah Trump. Ya. Karena banyak orang udah bilang di bawah Trump ini kok Amerika kayak negara Kongo ya. Hak asasi manusia nggak dihormati, kemudian demokrasi nggak dilaksanakan dengan baik, freedom of speech juga nggak ada, kan semua ditangkap di ini dan sebagainya, di-harass lah gitu. Ada beberapa hal yang menarik juga belakangan saya lihat itu banyak sekarang sebenarnya masyarakat Israel sendiri udah protes. Oh iya. Tapi memang dikawal oleh polisi-polisi setempat gitu. Iya. Mereka protes dengan membuat kayak pantomim, lucu-lucuan tentang istilahnya persoalan yang ada di Palestina itu terhadap pemerintahnya kan? Terhadap pemerintahnya mengkritisi sebenarnya. Iya mereka pasti didukung sama oposisinya. Pasti oposisi bilang oh iya kita harus lawan. Nah sekarang ini adalah pemerintah yang berkuasa itu terdiri dari beberapa partai gitu kan. Nah itu masih kuat. Tapi kalau misalnya oposisinya itu sendiri apa yang mereka mau perjuangkan? Ya, karena kalau bisa aja oposisi itu sekarang oposisi, tapi ketika di dalam kekuasaan mereka juga ingin bertahan lagi seperti sekarang dengan Palestina persoalannya tetap sama aja gitu. Gini, kalau dalam konteks sekarang ini menganalisa negara itu nggak bisa kita bicara Amerika posisinya kayak gimana. Iya. Tapi pemerintahan di situ siapa? Nah sekarang kalau misalnya katakanlah supirnya siapa lah? Supirnya siapa? Jadi mobilnya sih boleh apa aja gitu kan, tapi supirnya siapa? Misalnya kalau dia itu masih di bawah Netanyahu, ya seperti sekarang. Tapi kalau misalnya Netanyahu berhasil diturunkan, maka supirnya mungkin agak beda. Amerika coba aja lihat aja, Joe Biden sama Trump kan beda. Barack Obama sama Trump kan beda. Iya. Kontras. Kalau Joe Biden beda sama Trump karena Joe Biden udah lupa ingatan. Nyari tempatnya bingung. Gitu. Iya. Nah jadi kita harus menganalisa seperti itu. Ya misalnya saya ambil contoh Iran. Iran dulu waktu masih dikuasai oleh Shah Iran, dia sangat dekat sama Amerika, dekat sama Israel. Nah sekarang ini kan di Syria misalnya. Di Syria itu kan Assad gitu ya, yang garisnya memang keras gitu kan, bahkan membantu Iran dan lain sebagainya. Nah sekarang kan digulingkan, ya kan, digulingkan diganti dengan yang mereka ya lebih favorable lah dengan mana Israel atau Amerika Serikat. Gitu. Afghanistan dulu dekat sama Amerika Serikat, sekarang udah digulingkan kan, Taliban udah nggak bisa lagi nih. Di Israel itu kan parlementer ya. Artinya kan sebenarnya bisa digulingkan ketika mayoritasnya udah dikalahkan. Betul. Kira-kira berapa persen? Nah itu yang saya nggak tahu tuh. Nggak tahu ya. Harusnya kita analisa ya. Iya, itu harusnya dianalisa seperti apa. Tapi kalau misalnya harusnya diajarin cara money politik di Indonesia supaya supaya menang oposisinya. Gitu. Di Indonesia kan money politik bisa ada serangan fajar ya. Serangan fajar. Mungkin ada. Ini udah luar biasa sekali nih kita ini yang kita cover saya rasa. Karena kalau kita perpanjang lagi nanti justru malah lebar kemana-mana. Ini sudah bagus sekali yang kita sudah bahas. Nanti kayak Presiden Trump ya. Ngalur ngidul nggak tahu kita jelasin kemana nih. Udah cukup lah. Nggak ada titiknya tuh kalau saya perhatikan. Saya ngamatin sampai selesai loh saya itu. Karena saya menunggu Presiden Prabowo. Saya bilang gila nih. Waduh ngomongnya udah itu gayanya gitu. Kalau Presiden kan gagah gitu kan begini. Nah, dia begini gitu kan. Apalagi presiden tuh kan kalau dia mau buat penekanan, beliau mau buat penekanan, kayak ngetuk-ngetuk kan. Nah, ngetuk-ngetuk itu karena mungkin mic-nya sensitif. Jadi kedengeran buk gitu kan. Itu sama Trump dibilang, "Wah, kamu hebat ya. Berani ngetok-ngetok gini kan." Pounding katanya ini kan. Ya, tapi kan Pak Presiden memang gayanya seperti itu. Kalau beliau kampanye ketok-ketok gitu kan. Emang semuanya gaya seperti apalagi itu. Kalau ada penekanan-penekanan kan gitu. Iya. Oke Prof, mungkin ada kata-kata penutup untuk audiensnya PhD4K, silakan. Ya, kalau saya melihat, sudahlah. Terkait dengan masalah Palestina ini, kita harus percaya dan serahkan kepada pemerintah kita. Pemerintah on the right track. Jadi, kita tidak usah berdebat, ya ini dan lain sebagainya, tetapi percayakan kepada pemerintah. Nanti kalau pemerintah belok-belok sedikit, kan ada pengamat, ada masyarakat yang bisa demo. Kita lakukan itu, tapi selama ini masih on the right track. Jadi kita nggak usah merasa lebih pintar daripada pemerintah. Mungkin itu. Terima kasih, Prof. Luar biasa. Nah, Sobat Forum yang luar biasa, itu tadi Profesor Hikmahanto Juwana yang sudah menjelaskan tentang
situasi tentang posisi keberadaan negara Palestina yang didukung oleh 157 negara dengan negara Israel yang kemungkinan ya apabila kemudian Israel mengakui keberadaan negara Palestina, Indonesia akan mendukung ataupun mengakui keberadaan negara Israel. Nah, kita lihat aja nanti outcome-nya seperti apa, karena ini nampaknya suatu gagasan yang akan mengarah kepada suatu kebaikan, namun juga bisa berpotensi menjadi suatu permasalahan yang baru di kemudian hari. Namun kita berharap tentunya kita tidak ingin ya melihat permasalahan terus, tidak ada ujungnya. Kita ingin terjadi suatu perdamaian yang secepatnya bisa direalisasikan, karena bagaimanapun juga seperti kata Presiden Prabowo bahwa semua manusia itu adalah sama, apalagi di mata Allah Subhanahu wa taala, yang membedakan hanya masalah takwanya saja. Nah, oleh karena itu saya pada akhirnya waktu yang membatasi kita harus undur diri. Saya Pemuda Hidayatullah mengingatkan terus nonton PhD 4K sampai di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih. Wah, mantap.